Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Munifah pada mata kuliah Akuntansi Keuangan 1. Oke, para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Telkom dimanapun Anda berada, semoga pada saat ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, ya, dapat mengikuti kuliah Akuntansi Keuangan 1 dengan lancar. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan yaitu mengenai aset atau aktiva tetap. Oke, kalian simak baik-baik untuk penjelasan dari saya. Sebelum saya lanjutkan untuk definisi dari aktiva tetap dan untuk penghitungan depresiasi aktiva tetap, saya jelaskan dulu untuk tujuan dari pembelajaran aktiva tetap. Di sini untuk tujuan pembelajaran dari aktiva tetap, supaya mahasiswa tersebut dapat memahami yaitu tentang aset tetap dan akuntansinya. Ya, berarti apa saja yang nanti termasuk ke dalam aset tetap dan bagaimana cara pencatatannya, pembukuan akuntansinya. Jika ada pembelian aktiva tetap ataupun ada penjualan aktiva tetap maupun penukaran aktiva tetap, diharapkan mahasiswa dapat menghitung yaitu depresiasi menggunakan metode garis lurus, metode unit produksi, dan juga metode saldo menurun. Nanti saya akan menjelaskan satu persatu yaitu mengenai metode tersebut, yaitu untuk menghitung depresiasi ataupun penyusutan dari aset tetap. Kemudian diharapkan Anda semua mampu menghitung laba ataupun rugi pada penjualan dan pertukaran aset tetap berwujud. Nanti untuk aset tetap yang sudah tidak berproduksi lagi, itu nanti bisa dijual ataupun ditukarkan dengan yang baru oleh perusahaan tersebut. Dan nanti hasil pertukaran ataupun hasil penjualan dari aktiva tetap tersebut itu apakah mengalami keuntungan atau mengalami kerugian pada perusahaan tersebut. Ya, nanti kita akan menghitung bersama-sama apakah laba atau rugi. Karena adanya suatu depresiasi ataupun adanya suatu penyusutan dari aset tetap tersebut, atau bisa kita lihat dari umur ekonomisnya juga bisa. Di sini yang namanya suatu aktiva tetap atau aset tetap itu aset yang nanti akan digunakan oleh suatu perusahaan, ya, di dalam operasinya, di dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Berarti perusahaan membeli aktiva tersebut itu tujuannya tidak untuk dijual, tetapi digunakan oleh perusahaan itu sendiri. Itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan perusahaan itu sendiri. Tidak seperti halnya barang dagangan, ya. Kalau barang dagangan itu dibeli oleh perusahaan tapi untuk dijual lagi kepada konsumen, ya.
Untuk aktiva tetap itu terbagi menjadi dua, ada aktiva berwujud dan juga ada aktiva tidak berwujud. Berarti kalau yang aktiva tetap berwujud itu yang tampak ya, yang bisa kita lihat. Contohnya apa? Contohnya yaitu gedung, kemudian ada mobil, ada mesin, ada peralatan, ada tanah. Itu adalah semua aktiva tetap. Dan untuk aktiva tetap tersebut itu penggunaannya atau manfaatnya lebih dari 1 tahun. Berarti kalau aktiva tersebut kok bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh perusahaan lebih dari 1 tahun atau pas 1 tahun, itu nanti masuk ke dalam aktiva tetap. Tapi kalau manfaatnya kok sesaat, itu masuknya ke aktiva lancar, seperti perlengkapan gitu ya, seperti persediaan. Itu belum ada 1 tahun akan habis. Kemudian untuk aktiva tetap tidak berwujud, berarti tidak kelihatan oleh kasat mata. Nah, contohnya apa? Yaitu contohnya seperti hak cipta, hak paten, hak merek, seperti goodwill. Itu adalah macam-macam aktiva yang tidak berwujud. Nah, untuk karakteristik dari aktiva tetap, berarti aset atau harta tersebut bisa dikelompokkan di dalam aktiva tetap, itu mempunyai beberapa karakteristik. Yang pertama, itu dimiliki perusahaan untuk digunakan. Nah, tadi sudah saya singgung bahwa aset tersebut itu digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan perusahaan sehari-hari ya, bukan barang dagangan. Kalau barang dagangan kan untuk dijual lagi. Kemudian dimiliki untuk digunakan dalam operasi perusahaan yang utama ya. Berarti aset tersebut itu bukan digunakan untuk investasi jangka panjang, tetapi digunakan dalam kegiatan perusahaan. Nah, contohnya kita mempunyai sebuah tanah ya, tetapi tanah tersebut istilahnya kita untuk punya tanah, tetapi tidak untuk kita gunakan mendirikan rumah ataupun tidak kita gunakan untuk mendirikan toko. Istilahnya untuk tabungan kita, itu tidak bisa kita anggap sebagai aktiva tetap. Itu merupakan suatu investasi. Nah, yang dimaksud dengan tanah yang bisa kita masukkan ke aktiva tetap, yaitu tanah tersebut kita dirikan sebuah toko, kita dirikan sebuah rumah. Nah, kalau perusahaan ya kita dirikan sebuah perusahaan. Berarti untuk kegiatan perusahaan sehari-hari.
kemudian dimiliki untuk digunakan dalam jangka waktu lebih dari siklus operasi perusahaan. Berarti kita bisa mengambil manfaatnya lebih dari satu periode, lebih dari 1 tahun. Bukan perlengkapan ya. Kalau perlengkapan itu belum ada 1 tahun, itu sudah habis manfaatnya. Nah, contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti isi staples itu ya. Kalau isi staples itu bisa kita kategorikan perlengkapan, tapi kalau staplesnya itu bisa kita kategorikan aktiva tetap. Karena kalau staplesnya itu kan bisa kita gunakan lebih dari 1 tahun. Tapi kalau isinya itu kan bisa kita gunakan sesaat saja. Kemudian memiliki nilai yang relatif tinggi. Nah, ini ya untuk macam-macamnya. Ada tanah. Nah, berarti tanah tersebut kita gunakan sebagai tempat berdirinya gedung perusahaan atau gedung kantornya. Kemudian perbaikan tanah. Perbaikan tanah di sini adalah jalan di seputar lokasi perusahaan yang dibangun perusahaan. Contohnya seperti untuk parkir ya. Nah, itu kan digunakan untuk kegiatan sehari-hari, yaitu untuk parkir kendaraan para karyawannya, untuk parkir mobil para karyawannya. Kemudian tanah yang ada pagarnya, kemudian ada saluran di bawah tanah atau untuk pembuangan limbah ya, itu juga termasuk aktiva tetap karena tanah tersebut digunakan untuk kegiatan perusahaan sehari-hari. Kemudian ada gedung, yaitu gedung untuk kantornya, gedung untuk toko, gedung untuk pabrik, gedung untuk gudang. Kemudian ada peralatan. Ya, ada peralatan kantor, ada peralatan pabrik, ya, ada mesin-mesin, ada kendaraan, dan juga ada mebel. Untuk mebel ya ada meja, kursi itu ya, ada almari. Untuk harga perolehan aktiva tetap berwujud itu adalah dari harga beli ditambah dengan semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aset. Nah, sampai aset tersebut bisa kita gunakan. Nah, bagaimana cara kita memperoleh sebuah aktiva tetap? Kita memperoleh aset tetap. Nah, yang pertama yaitu bisa saja aktiva tetap tersebut merupakan hadiah atau hibah. Contoh, ada orang kaya ya, dia menghibahkan atau menghadiahkan tanah kepada perusahaan A, menghibahkan tanah kepada sekolahan, pada madrasah.
menghibahkan tanah ke masjid, bisa saja. Kemudian aktifat tersebut dari membeli secara tunai. Contoh, perusahaan membeli mesin secara cash, langsung dibayar. Kemudian membeli secara kredit atau angsuran. Nah, contohnya harga tanah kok mahal. Nah, perusahaan membelinya secara kredit atau ngangsur. Contohnya sebulan perusahaan membayar 10 juta sampai tanah itu dibayar lunas. Nah, kemudian membuat sendiri aktifat tetap tersebut. Nah, contohnya perusahaan kok membuat sendiri untuk meja kursi untuk tamu, mungkin karena perusahaan itu adalah perusahaan mebel. Daripada kita beli, kita membuat sendiri. Kemudian hasil pertukaran. Nah, mungkin saja kok aktifat tetap tersebut itu kok sudah tidak bisa digunakan lagi. Mungkin ada salah satu dari ondrilnya rusak, itu ditukar dengan yang baru, itu juga bisa. Dan nanti kan hasil pertukaran tersebut apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan atas pertukaran tersebut, dan atas contohnya kok disuruh nambahi uang sebesar 100.000. Ya, nanti akan kita pelajari semua, yaitu untuk menghitung laba atau rugi atas pertukaran aktifat tetap. Nah, untuk harga perolehan dari aktifat tetap berupa tanah itu ada harga beli tunai tanah. Harga beli tanahnya, kemudian ada biaya balik nama. Nah, yang tadinya namanya si A, kemudian dibuat namanya contohnya perusahaan Jaya. Nah, atas pembalikan nama sertifikat tanah tersebut kan butuh yang namanya biaya ya untuk balik nama itu. Kemudian ada komisi pembelian. Nah, contohnya tanah tersebut kok membelinya dari perantara ya, atau istilahnya ya maklar itu ya. Nah, kemudian untuk membayar maklarnya itu juga masuk ke harga perolehan. Kemudian biaya penelitian tanah. Kalau ada pihak karyawan yang survei ke tempat tanah tersebut, dia akan butuh yang namanya biaya transport atau yang lainnya. Kemudian ada pajak, iuran atau pungutan lain yang harus dibayar si pembeli. Nah, tentunya saja yang namanya sebuah tanah kan harus membayar pajak tanah itu ya. Kemudian biaya merobohkan bangunan lama. Nah, seandainya saja kok bangunan lama ingin diganti bangunan baru semua, kemudian dirobohkan, itu kan juga butuh biaya ya untuk membayar orang-orang yang merobohkan.
bangunan lama tersebut. Kemudian ada biaya perataan tanah, pembersihan dan pembagian. Itu juga butuh biaya. Kemudian untuk harga perolehan sebuah aset aktiva tetap berupa bangunan itu adalah biaya pembuatan gedung. Nah, yang namanya kita ingin membuat rumah, kita ingin membuat gedung juga butuh biaya. Biaya untuk membeli material, kemudian biaya untuk membayar si tukang, kemudian biaya perencanaan dan desain gambar. Ya, kalau kita ingin membuat sebuah perusahaan yang bagus, tentu saja butuh yang namanya seorang desain, yaitu untuk mendesain bentuk perusahaan yang akan kita bangun itu seperti apa. Kemudian biaya untuk izin bangunan. Nah, kalau kita ingin mendirikan sebuah perusahaan juga butuh yang namanya izin. Kita juga harus membayar. Kemudian pajak selama masa pembangunan gedung. Kemudian ada bunga selama masa pembuatan gedung. Asuransi selama masa pembangunan gedung. Ya, berarti biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yaitu selama pembuatan gedung tersebut. Berarti kalau gedung tersebut kok belum selesai dibuat, maka masih mengeluarkan biaya-biaya tersebut. Kemudian ada mesin dan peralatan. Harga perolehannya tentu saja yang pertama dari harga beli ya, kemudian dari pajak yang menjadi beban pembeli. Nah, kadang kan membeli mesin kemudian dikenai pajak berapa persen, membeli kendaraan nah dikenai pajak berapa persen. Kemudian ada biaya angkut, kemudian ada asuransi selama dalam perjalanan, kemudian ada biaya pemasangan, kemudian ada biaya yang dikeluarkan selama masa percobaan mesin. Nah, ini semua ini adalah harga perolehan dari mesin dan peralatan. Nah, kemudian ada juga tambahan harga perolehan asli. Ada reparasi biasa, ada reparasi besar, dan ada perbaikan. Kalau reparasi biasa itu perbaikan atau reparasi agar aktiva tetap tersebut itu dapat berfungsi kembali seperti sedia kala. Contohnya ada beberapa mesin yang rusak, itu perlu diperbaiki juga ya. Nah, contohnya ada beberapa gedung kantornya yang perlu dicat. Nah, contohnya kok kalau hujan ada yang bocor, perlu diperbaiki. Kemudian ada reparasi besar. Kalau reparasi besar ini terjadi selang beberapa tahun dan manfaatnya dirasakan dalam beberapa periode. Nah, sehingga untuk biaya reparasi besar ini dikapitalisasi dan pembebanannya sebagai biaya dilakukan dalam beberapa periode yang menerima manfaatnya. Berarti untuk biaya reparasi besar ini hanya dibebankan pada periode-periode yang mengambil manfaat dari aktiva tetap tersebut. Contohnya ya, perusahaan kok membeli sebuah kendaraan tahun 2000,
kemudian tahun 2015 kok kendaraan tersebut sudah rusak, sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, maka untuk yang dibebani biaya reparasi besar tersebut yaitu tahun 2000 sampai 2015. Kemudian ada perbaikan. Perbaikan ini adalah suatu pengeluaran untuk membuat agar suatu aktiva tetap itu menjadi lebih sempurna. Nah, untuk perbaikan ini akan mengakibatkan bertambahnya kapasitas atau daya guna dari aktiva tetap yang bersangkutan. Contohnya kapasitasnya ditambahi, ya. Atau kegunaannya ditambahi. Nah, contohnya seperti kita beli kendaraan. Contohnya yang biasanya muatnya sedikit ya, kemudian diperbaiki, ditambahi, dikasih rodanya dikasih roda 3, kemudian dikasih keranjang dan yang lainnya. Nah, supaya bisa muat barang banyak. Nah, ada dua cara untuk mencatat biaya reparasi besar. Yang pertama yaitu biaya tersebut menambah harga perolehan dari aktiva tetap. Nah, apabila biaya ini dikeluarkan untuk menaikkan nilai kegunaan aset dan tidak menambah masa manfaatnya. Berarti kalau manfaatnya itu kok sama, tetapi kegunaannya itu kok bertambah, maka biaya reparasi besar tersebut sifatnya menambah harga perolehan. Tetapi kalau memperpanjang umur ekonomis dan nilai residu, sehingga nilai bukunya itu bertambah besar dan akan mempengaruhi yaitu penghitungan depresiasi atau penyusutan, maka sifatnya mengurangi akumulasi depresiasi. Ya, Anda ingat baik-baik. Nah, kalau menambah harga perolehan aset tetap, kalau biaya tersebut dikeluarkan untuk menaikkan kegunaannya, tidak untuk menambah masa manfaatnya. Ya, berarti masa manfaatnya sama saja. Tapi kalau mengurangi akumulasi depresiasi itu kalau memperpanjang umur ekonomis dan nilai residunya. Oke, saya contohkan untuk pembelian sebuah mesin giling dengan harga beli 10 juta. Biaya administrasinya yaitu 500.000 dan PPN-nya itu 10%. Untuk PPN itu 10%-nya dari harga beli. Ya. Maka di sini untuk mencatat atau untuk menghitung harga perolehan dari mesin giling tersebut itu berasal dari 10 juta harga beli ditambah biaya administrasi 500.000 tambah PPN-nya 1 juta. Ya. Karena yang namanya harga perolehan itu adalah dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Di sini biaya yang dikeluarkan ada administrasi dan juga PPN. Maka di sini harga beli ditambah biaya administrasi dan juga PPN. Hasilnya 11.500.000.
Oke, untuk pengenalan dari aktiva tetap saya cukupkan sampai di sini dulu. Oke, nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, yang belum paham, Anda bisa tanya ke saya lewat grup WA ataupun di Siakat. Oke, saya akhiri untuk materi dari aktiva tetap untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.